Malam ini kita diskusi bersama. Biasanya walaupun acara diskusi, saya siapkan kertas. Ya, ini Bu Friska, silakan masuk ya. Biasanya diskusi Dhamma itu saya menyiapkan kertas pertanyaan. Kenapa? Saya khawatir, mari Bapak Ibu silakan tanya jawab. Tidak ada yang tanya. Ya, tidak ada yang tanya. Jadi kalau saya khawatir tidak ada yang tanya, terpaksa saya bikin pertanyaan, tanya sendiri, jawab sendiri. Ya. Tapi malam ini tidak ada. Saya tidak menyiapkan kertas apa-apa. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tanya, pilihannya cuma dua. Yang pertama, sabe sata bawantu. Tutup ya. Yang kedua, baca parita bersama ya. Tapi saya yakin di sini banyak pertanyaan Bapak Ibu ya. Saking persiapannya bagus. Nah, wihara sudah siapkan ini baterai alkalin ya. Nah, bisa lembur kita ya. Baik, silahkan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya apa? Silahkan ya. Sebelumnya Bante, saya mau nanya, jadi misalkan gini ya, kejadiannya itu misalkan ada suatu yayasan sosial, dia itu apa ya, namanya kegiatan dia coba mengumpulkan barang-barang bekas dari warga-warga gitu ya. Tujuan pengumpulan itu adalah untuk dijual, selain pelestarian lingkungan dijual, hasilnya tuh dibagikan untuk membantu orang lah. Nah, misalkan ada diskusi atau perdebatan lah di yayasan tersebut bahwa kalau kita mengumpulkan barang-barang bekas itu sebenarnya ada efek negatifnya loh, yaitu kita mengganggu pemulung yang sudah ada dari situ. Karena ternyata aksi yang kita lakukan itu sukses besar gitu, banyak yang ngumpulin barang bekas tersebut. Nah, pertanyaannya gimana ya, kayak ada perdebatan lah, kita kumpulin bagus gitu kan, tapi kita ada efek negatifnya gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan apa ya, sebenarnya apakah suatu perbuatan itu yang penting adalah niat baiknya gitu loh. Kita nggak usah pusingin apakah niat baik itu nanti mengakibatkan negatif buat orang lain gitu atau enggak gitu loh. Maksudnya kalau misalkan kita berada posisi seperti itu, kita harus ngapain sih gitu loh. Mungkin itu pertanyaan saya sih sebenarnya. Kita harus berbuat apa sih Bante, seperti itu. Ya, baik ya. Pertanyaan bagus ya. Ini case yang terjadi barangkali. Yang pertama, secara hukum kama, pengumpulan barang-barang bekas itu tidak ada kama buruk sama sekali ya, karena niat dari gerakan itu pada awalnya ya benar-benar murni, semua untuk kebaikan ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, harusnya kita bagaimana Bante, karena ternyata akhirnya ada yang terdampak. Saya pikir tidak ada salahnya dievaluasi dengan kebijaksanaan. Ya, jadi memang organisasi yang mempraktikkan kegiatan ini boleh berdiskusi dulu ya. Tentu berdiskusi itu mengambil ide dari banyak pikiran untuk mencari solusi terbaik. Karena gerakan amal ini pada awalnya untuk membantu orang, bukan bisnis ceritanya. Betul ya? Betul ya. Iya. Jadi bagaimana dalam rangka membantu orang, ternyata ada orang lain yang tersakiti. Sekarang saya pikir tidak adalah sangat bijaksana kalau kita bisa menemukan solusi win-win solutionnya. Baik, win-win solutionnya apa Bante? Misalkan organisasi ini boleh mencoba mendata daerah mana
yang biasanya itu tidak pernah jualan butut. Kalau di Medan namanya itu butut, yang nerima barang bekas itu. Ya, bapak-bapak naik becak barang, nanti dia teriak butut, butut gitu ya. Di Jakarta apa teriaknya? Nggak ada. Oh, apa? Ada barang bekas gitu. Oh, dulu ada. Dulu manggilnya butut juga. Oh, nah. Ya, baik ya. Di Medan namanya butut ya. Nah, saya yakin ya, beberapa tempat-tempat yang cukup baik ekonominya, cukup elit tempatnya, mereka tidak pernah jualan butut. Barang itu biasanya dibuang aja gitu. Atau bahkan nggak kepikiran untuk dikumpulkan. Ya, atau biasanya karyawan minta ya bawa pulang silahkan gitu. Tapi begitu ada gerakan amal, mereka melihat mungkin pick up dari organisasi yang mereka kenal, ini barang yang biasanya saya buang aja bisa jadi berbuat baik. Ya. Bisa dipetakan, organisasi ini bisa mengumpulkan barang bekas dari tempat yang biasanya memang tidak ada bututnya aja. Tempat yang biasanya dijalani oleh butut, ya grup ini jangan ambil di sana. Kalau mereka mau ya. Tadi kan saya kembali bahwa organisasi boleh berdiskusi. Berdiskusi itu nanti ada 10 kepala, 10 pikiran. Nah, saya memberikan pikiran ini. Terus nanti ada yang berpikir, loh, nanti kan kegiatan kita harus jalan. Kita butuh dana misalkan. Nah, kegiatan ini biasa dapat dana dari pengambilan barang bekas sekian. Nanti jadi minus dong. Jawabannya iya, jadi minus. Tetapi minus juga enggak apa-apa. Karena gerakan kita itu semua dari awalnya murni gerakan amal. Betul ya? Ya, dan kita menggunakan solusi ini juga membantu orang lain agar punya nafkah, anaknya bisa sekolah. Toh organisasi ini misalkan, dana yang terkumpul untuk nyekolahkan anak orang juga, ya biarkanlah para butut itu bisa menyekolahkan anaknya, memberi makan istrinya. Lalu bagaimana nanti dana yang kurang? Saya pikir setiap tempat itu punya potensi yang berbeda. Ya, punya potensi yang berbeda. Barangkali kegiatan mengumpulkan kardus bekas itu best banget di Jakarta. Di Medan misalkan belum tentu. Ada gerakan lain. Ya. Jadi tim menjadi kreatif untuk mikirin gimana ya dapat dana selanjutnya. Ini bukan di Sangga Theravada Indonesia, tapi saya pernah mendengar contoh ya, tidak perlu ditiru, ini hanya sharing saja. Saya pernah dengar juga organisasi amal yang cara mengumpulkan dananya itu mereka minta mereka-mereka yang punya dana besar titipkan uangnya, nanti dideposito bersama. Lalu yang digunakan untuk amal hanya bunganya. Dan ternyata itu jalan banget di kota Medan. Ya, jadi setiap tempat ada cara permintaan dana yang berbeda-beda. Ini pikiran dari saya. Jadi saya sebenarnya tidak menjawab pertanyaan Pak Johan juga. Saya nambahin pusing. Ya. Ya, nanti biar dirembuk ya. Makasih Bang dana ya. Ya, ini case yang menarik ya. Nah, yuk kita buat RG kumpulan kardus Ratanagraha nih. Tapi jangan ya. Ya, baik, silahkan pertanyaan selanjutnya boleh. Ya, silahkan. Ya. Malam, Ini Ci Helena bawa anaknya 2. Iya. Ya. Pak Bante udah kenal. Ya, silahkan. Ya. Ini pertanyaan yang saya mau nanya dari akhir tahun lalu di Kelapa Gading terakhir. Ya, Bante saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama di ceramah Bante sering mengulang perenungan dari Bante Payuto yang Mikodi, My Mikodai. Sorry kalau salah. Tapi intinya kalau ada baik, kalau nggak ada nggak apa-apa, intinya gitu. Jadi kita di sini kan selalu belajar untuk nerima gitu Bante. Nggak dengan mengurangi keserakahan dan mengurangi kebencian. Nah, gimana caranya kalau kita manusia pada umumnya kita kadang menggunakan kebencian dan
keserakahan itu untuk upgrade. Misalnya kita benci dengan keadaan, nggak benci lah, mungkin agak terlalu intens ya. Mungkin cuman sebel aja, aduh sebel nih kok berantakan gitu. Nah lalu kita mau rapi, tapi kan di situ ada muncul kebencian atau keserakahan gitu. Kita pengen dong lebih gitu. Tapi kan itu tujuannya untuk untuk kemajuan, tapi di situ tetap muncul keserakahan dan kebencian. Nah itu gimana ya Bante baiknya, apakah itu baik ataukah itu buruk, karena di situ ada kotoran batin di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana caranya Bante? Ya, oh iya, iya boleh Bante. Pertanyaannya nggak berhubungan toh? Ya, jawab yang pertama dulu ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, sebagai manusia biasa, kita masih lumrah ada kemarahan, ya, kadang kekesalan, keserakahan. Tapi bagaimana jika kemarahan, kekesalan itu digunakan untuk mengupgrade diri? Baik. Ini bagus, ini pertanyaannya belum pernah dapat ini. Ya, nanti saya jadiin koleksi. Kalau saya ngajar di provinsi lain, saya buat pertanyaan, tanya sendiri, jawab sendiri. Nah, pertanyaannya dari koleksi-koleksi kegiatan seperti ini ya. Baik. Pertanyaannya bagus sekali, jadi begini. Yang pertama, bukan ajaran Sang Buddha. Tapi di luar negeri ada seorang advisor ya. Namanya adalah Robert Greene. Saya ceritakan, ini bukan ajaran Dhamma ya. Ini seorang advisor. Robert Greene ini advisor untuk beberapa aktor artis Hollywood ya. Salah satu yang terkenal adalah 50 Cent, rapper. Dan dia juga advisor untuk beberapa presiden di dunia, tapi dia nggak mau bilang siapa. Ya, jadi ini orang sangat high level. Dan dia menganjurkan orang untuk tidak pernah menggunakan energi kemarahan kita untuk hal yang merusak. Dia salah satu pelopor teori, gunakan semua energi kemarahan Anda untuk upgrade diri. Ya, dan ini yang dipertanyakan sama si Helena, betul ya? Jawaban saya adalah, ini lebih baik daripada kita menggunakan kemarahan untuk ingin menghancurkan orang lain. Ya, lebih baik, tapi bukan benar ya. Ya, lebih baik. Oleh karena itu saya pikir luar biasanya Sang Buddha menyampaikan ini, nasihat ini juga di dalam sutta. Namanya Karaniya Metta Sutta. Syairnya apa? Janganlah karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Berarti dari kalimat itu Sang Buddha tahu enggak kita bisa marah dan benci? Tahu, betul ya? Tapi janganlah mengharapkan orang lain celaka. Jadi orang yang belum bisa menerima Dhamma secara seutuhnya, misalkan dia bukan Buddhis atau baru belajar Buddhis, dan dia marah, kalau kita kasih tahu dia, dosa loba moha itu kilesa, dia enggak bisa terima itu. Betul ya? Tidak ada salahnya di tahap awal kita memberitahu, kamu kalau marah, kamu digituin sama supervisor kamu, sama manajer kamu mau balas dendam, mau kesal, mau nangis 2 hari, mau ngambek 3 hari, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kamu belajar lebih giat. Nah, misalkan dia di perbankan. Perbankan itu saya dengar ada ujiannya ya. Entah ujian lisensi apa gitu. Kamu ambil lisensi. Kamu jadi the best. Untuk apa kamu jadi the best? Supaya setahun 2 tahun berikutnya nggak ketemu dia lagi karena kamu kena promosi. Betul ya? Ya, kita ubah energi bad negatif dia jadi satu hal yang baik. Dia orang IT, kita bilang kamu kalau kesal sama dia, kamu ambil sertifikasi baru. Ya, ambil sertifikasi IT, jadi kamu naik level. Baik. Itu lebih baik daripada marah yang merusak. Selanjutnya, uniknya di dalam kotoran batin
yang berbagai macam rupa, Sang Buddha mengungkapkan kotoran batin kesombongan atau perbandingan diri adalah yang paling unik. Kenapa? Ini satu-satunya kotoran batin yang masih memiliki manfaat di tahap awal. Ya, semoga bahasa saya tidak keliru ya. Ya, kalau bahasa saya keliru nanti diperbaiki. Tapi lebih kurang bahasanya seperti itu. Kenapa? Ada nggak orang di luar sana karena dia dihina, karena dia dikecilin, dianggap remeh, disepelekan, lalu dia bertekad begini, lihat aja lu ya. Nah, lihat aja, ini tahun naga ini. Nah, lihat aja, 2 tahun lagi gua selip lu. Betul ya? Dia buka toko, tokonya masih kecil, lalu saingannya lewat. Ini toko atau gudang ini? Nah, gitu ya. Oh, panas ya. Panas. Nah, lalu dalam hati berpikir, lihat aja lu ya. 5 tahun lagi toko saya harus lebih besar dari tokomu. Misalkan ya. Dan 5 tahun berikutnya terwujud. Dan itu tidak jarang seperti itu. Ya, ada beberapa manusia di bumi ini semakin disepelekan dia semakin semangat. Salah satunya saya. Ya. Saya tuh kalau direndahkan orang saya bahagia banget. Akhirnya saya punya gas tambahan. Dulu ya, dulu. Jadi kalau saya sekolah, saya ikut olahraga atau apa lalu saya disepelekan, saya happy banget. Karena sejak itu saya latihan 6 jam pun gak capek. Nah, jadi perbandingan itu adalah kotoran batin yang unik, yang masih membawa sedikit manfaat di tahap awal. Tapi tentu itu tetap adalah kotoran batin yang harus kita buang. Sedikit teori ya, Bapak Ibu fokus ya, supaya tidak miss konsentrasinya. Ada yang disebut 10 belenggu. Ya, 10 belenggu. 10 belenggu ini adalah standar pencapaian kesucian. 3 belenggu pertama lenyap disebut sotapana. 3 belenggu lenyap dikurangi 2 belenggu lainnya, berarti 3 lenyap, 2 melemah, disebut sakadagami. Ya. Nah, 3 ini adalah sakaya dithi, micca dithi, silabata, paramasa. Ya, sederhananya pandangan salah, pandangan keliru terhadap aku, pandangan keliru bahwa upacara dan wicikica ya, keraguan-raguan ya. Sakaya dithi ya, keraguan-raguan, tapi wicikica keraguan-raguan itu sering saya terjemahkan tidak memiliki pandangan benar. Jadi dia ragu. Ya, kalau saya terjemahkan hanya keraguan, orang ikut ragu gitu. Ya, jadi tidak memiliki pandangan benar, pandangan salah terhadap diri, pandangan keliru bahwa upacara dan tradisi, bukan tradisi ya, upacara-upacara dapat menyebabkan tingkat kesucian ya. Intinya seperti ini. Belenggu yang keempat adalah kemarahan, belenggu yang kelima adalah keserakahan atau nafsu, bukan keserakahan, nafsu ragawi ya. Kamacanda, nafsu. Jadi lenyap 3 disebut sotapana. Lenyap 3, melemah 2 disebut sakadagami. Lenyap 5 disebut anagami. Jadi kalau kuis tidak berhadiah, tingkat kesucian manakah di antara 4 ini yang tidak lagi memiliki kemarahan? Arahat dan anagami, betul ya? Sotapana bisa marah, sakadagami masih bisa marah ya. Tapi sotapana masih bisa, sakadagami sudah lebih jarang marah. Lalu 5 belenggu selanjutnya tidak saya uraikan lagi. Nah, setidaknya sekarang tahu ada yang namanya standar kesucian. Di antara 10 ini ada belenggu nomor 8. Yang kalau pernah dengar ceramah saya mungkin bisa jawab ya. Apa belenggu nomor 8? Kesombongan ya. Iya. Aneh banget. Seorang anagami itu bahkan belum bisa melenyapkan kesombongan. Unik ya? Iya, unik banget loh ini. Dan itu terjadi pada Bante Anuruddha. Ya, ada ceramah saya di Bali dulu membahas Bante Anuruddha. Nah,
Oleh karena itu, kesombongan perbandingan itu memang masih akan muncul sebelum seseorang mencapai tingkat anagami. Jadi mungkin saran baiknya adalah kalau kesombongan perbandingan itu muncul, segera dilenyapkan. Kalau tidak sanggup melenyapkannya, di-drive ke energi baik. Ya. Tetapi saran dari Sang Buddha hanya satu, sama wayama, diusahakan untuk dilenyapkan. Ya, tetapi kalau lenyapkan anagami ya. Jadi sulit juga ini ya. Baik. Oleh karena itu nanti mulai hari ini kita sudah punya kode bersama ya. Nah, kalau ada orang yang nampaknya sombong, kita kasih kode nomor 8 ya. Dia kenapa dia? Kok kalian semua menjauh? Biasa nomor 8 gitu ya. Nah, itu kodenya itu ya. Sudah terjawab semua pertanyaannya? Atau belum? Sudah ya? Ya, jadi silahkan diusahakan pikiran baik yang muncul. Kotoran batin tetap diusahakan untuk dilenyapkan. Silahkan pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, singkat aja pertanyaannya. Bagaimana mengajarkan sila ketiga ke anak-anak? Itu aja Bante. Ya, anak-anak tidak bisa selingkuh kok, jangan khawatir ya, dia mau selingkuh sama siapa ya. Ya, tapi boleh mengajarkan anak-anak bahwa kesetiaan itu sangatlah penting. Ya, cari cerita-cerita dongeng ya, atau cerita-cerita anak, fable atau cerita barat yang berhubungan dengan kejujuran, berhubungan dengan kesetiaan ya. Sehingga mereka tahu bahwa nilai kesetiaan itu kesetiaan itu adalah value yang baik yang perlu mereka adopsi. Saya punya hal yang menarik loh. Minum dulu ya. Tadi mulai jam berapa? Lihat, sudah 45 menit loh. Itu jamnya betul ya? Baik. Pernah enggak mendengar kalau seorang anak sayang pada orang tuanya, berbakti pada orang tuanya, mau membalas budi baik orang tuanya, rezekinya lancar? Pernah mendengar? Pernah ya? Sebaliknya, orang yang tidak mau membalas budi baik orang tua, bahkan menelantarkan orang tuanya, tidak peduli sama sekali, berarti rezekinya juga bisa surut. Pertanyaan saya, coba Bapak Ibu pikirkan dengan logika, kenapa ini bisa terjadi? Silahkan dipikir 1 jam. Ya, jadi kegiatan saya selesai ya. Sulit ini, sulit ya. Boleh coba. Ya, benar ya, tapi belum pas dengan yang saya mau. Ya, kalau kelas Bante Joti, beliaunya jawab, gini. Ya. Kita disuruh mikir kalau kelas Bante Joti Damo ya. Beliau gini. Benar tapi belum pas seperti yang di pikiran saya ya. Tapi ya benar ya, orang tua ladang kebajikan. Bahkan Sang Buddha mengatakan ingin mencari Brahma, kedua orang tua kitalah Brahma di rumah kita ya. Baik, jawabannya seperti ini. Ini belum pernah Bapak Ibu dengar dimanapun ya. Ini pemikiran saya berminggu-minggu ya. Benar tidak tahu ya. Nanti Bapak Ibu renungkan lagi sendiri. Saya menemukan bahwa kalau ada seseorang yang bahkan tidak sanggup
membalas kebaikan dari orang yang paling baik terhadap dia. Siapa orang yang paling baik terhadap kita seumur hidup kita? Orang tua. Kecuali dia dapat orang tua yang buruk ya. Jadi orang tua kita yang baik. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman dengan orang tua yang buruk, ya itu di luar case kita. Dan itu bisa terjadi ya. Ada namanya anak durhaka, sekarang ada orang tua durhaka. Ya, kemarin saya baca berita ada ibu nikam anak perempuannya sendiri 11 kali. Nggak masuk akal lah. Ya, nggak masuk akal ya, tapi itu bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara, kalau ada seseorang dia bahkan tidak mau membalas kebaikan dari orang yang paling baik terhadap dia seumur hidupnya, kira-kira dia mau ndak balas kebaikan orang lain yang pasti lebih sepele dari kebaikan orang tuanya? Tidak mau. Ngerti maksudnya ya? Jadi tanpa disadari, dia jadi orang yang terkesan selalu oportunis. Jadi di masyarakat dia bergaul, begitu temannya kesusahan dia hilang. Ya. Lalu ketika diajak misalkan patungan untuk beli sesuatu, dia kalau bisa kasih paling sedikit, kalau bisa dia hilang. Ayo patungan, ayo. Ya kalian bayar ya, saya patungnya gitu. Nah iya, itu namanya patungan. Nah kalian bayar, saya patungnya ya. Nah akhirnya bertahun-tahun seperti itu, dia tidak bisa mendapatkan partner bisnis yang baik, partner kerja yang baik, partner hidup yang baik. Tidak bisa, karena dia hidup dengan sangat oportunis ya. Tidak sedikit selama saya hidup saya dengar cerita orang yang jadi sukses dibantu teman. Tidak sedikit loh. Ya, banyak pebisnis saya tanya dulu kok bisa mulai bisnis ini Pak. Dikenalkan teman Bante. Saya punya teman bisnis sawit. Sawitnya jalan sudah lama. Jadi dia kasih saya chance. Kamu mau ndak bawa? Kamu beli truk bawa sawit saya. Kamu bikin transportasi sawit. Udah, masalah preman kamu ndak usah mikir. Nanti truk kamu cek semua label PT saya. Kamu jalan aja bisnisnya. Tidak jarang loh. Orang itu sukses dibantu kawan, dibantu saudara, dibantu sepupu, dibantu teman wihara misalkan ya. Nah tidak jarang. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini orang sukses, melihat ada orang yang karakternya seperti itu ya, tidak pernah mau rugi, tidak pernah mau membalas budi, Bapak Ibu mau ndak kasih dia kesempatan? Ya. Jadi ternyata di balik karakter tidak mau membalas budi pada orang tua, seseorang membentuk karakter yang buruk dalam dirinya tanpa dia sadari. Akhirnya inilah pertama kali saya sedikit bisa menglogikakan kenapa orang tidak sayang pada orang tua, rezekinya surut. Tentu hukum karma pasti berjalan ya. Orang tua ladang kebajikan. Tetapi hukum karma itu sebab akibat. Sebab-sebab yang kita lakukan ternyata ada akibatnya. Orang yang terbiasa peduli orang tua, sayang orang tua, traktir kawan, Bapak Ibu lihat, pasti berbisnis dia gampang. Pasti berbisnis dia gampang. Kenapa? Dia tidak oportunis. Kalau orang baik ke dia 1 kali, dia pengen balas 1,5 kali. Kalau bisa 2 kali. Ya. Jadi yang kedua, bagaimana Bante? Kalau ternyata dia tidak mendapatkan orang tua yang baik, bagaimana dia mau membalas kebaikan orang tuanya? Saran saya, kalaupun dia mendapatkan orang tua yang tidak baik, jangan mengembangkan kebencian. Kalau dia belajar ajaran Buddha, anggaplah sang Buddha sebagai orang tua sendiri. Ya. Ini saran saya. Supaya apa? Supaya dia tidak muncul
rasa tidak percaya terhadap dunia. Ya, karena saya pernah ketemu orang yang dikecewakan orang tuanya. Ya, saya pernah ketemu orang yang dikecewakan orang tuanya. Jadi dari kecil dia, orang tuanya pergi, tidak mau merawat dia. Walaupun hanya 2 orang yang saya temui. Tidak bisa dikatakan sebuah studi ya. Tapi alhasil saya melihat orang ini punya karakter sulit mempercayai dunia. Karena ketika kecil dia seperti dikhianati, betul ya? Ya, kecil saja dia dikhianati. Jadi besar dia seperti sulit percaya pada dunia. Itu pun akhirnya tidak begitu baik. Jadi kalau seseorang tidak beruntung, karma buruk berbuah, tidak bertemu orang tua yang baik, saran saya hilangkan kebencian, cari sosok orang tua yang baru. Apakah kakek, nenek, ya, paman, bibi, ya, apakah guru? Tidak ketemu Bante, Sang Buddha jadi orang tua kita. Ya, baca buku Dharma, anggaplah Sang Buddha sebagai ayah kita. Ya, setiap saran-sarannya itu di dalam ajaran-ajaran Buddha kita aplikasikan. Ya. Sudah terjawab belum pertanyaannya? Cukup ya? Ya, Anumodana pertanyaannya. Bante, lalu ini ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui channel YouTube. Saya izin membacakan nih Bante. Kalau boleh yang YouTube terakhir aja. Oke. Sampai Baik, yang Bante. offline habis. Ya. Kalau offline habis, yang di YouTube tidak terbaca, enggak apa-apa. Ya, saya prioritaskan yang offline dulu karena sudah jauh-jauh datang. Ya. Baik, silahkan. Malam Bante, nama saya Halim. Saya pernah chat Bante pertanyaan ini, cuman mohon maaf jawabannya saya kurang puas gitu loh Bante. Jadi ingin saya tanyakan secara langsung gitu loh Bante. Jadi belenggu yang nomor 3 terutama sih mengenai pandangan salah keakuan itu Bante. Pandangan salah keakuannya. Pertama yang nomor itu sih sebenarnya setelah kematian tidak ada lagi kehidupan, ya, itu masih bisa saya terima gitu loh Bante. Cuman yang nomor 2 ini setelah kematian jiwa adalah abadi yang kekal dalam reinkarnasi kan sebenarnya kan ada itu Bante ya. Kenapa ini disebut pandangan salah ya gitu ya? Itu aja sih Bante. Terima kasih. Ya, baik ya. Pertanyaan yang sulit ini ya. Pertanyaannya adalah, Bante, bagaimana pemahaman mengenai pandangan terhadap aku yang salah, terhadap diri yang salah? Ini baik dipertanyakan ya, jadi Bapak Ibu jadi tambah pengetahuan. Yang pertama, pandangan diri yang salah itu adalah menganggap setelah kematian tidak ada lagi keberlanjutan kehidupan. Jadi setelah kematian di end. Habis ya. Ini di dunia akademis namanya nihilisme. Zaman dulu nihilisme ini sangat-sangat diperang, sangat-sangat tidak disukai. Karena ada anggapan kalau orang nihilisme dia bisa jadi jahat sekali. Ya, karena dia nggak mikir loh, nanti kan sudah mati sudah nggak ada, nggak usah dipikirkan. Tapi ternyata itu terbantahkan karena banyak sekarang negara-negara maju yang mayoritas ateis dan negaranya baik-baik aja dan kriminal di sana ternyata sangat rendah. Ya, Norwegia, Denmark, Swedia, Eropa Barat. Tetapi ternyata akhirnya ditemukan bahwa orang yang berpandangan nihilisme itu lebih gampang depresi. Karena kadang-kadang mereka bisa berpikir hidup ini untuk apa? Kalau pada akhirnya habis begitu aja. Nah, bagaimana secara dharma?
Secara dharma Sang Buddha memberitahu kita bahwa kehidupan itu berlanjut. Setelah kita meninggal, kita akan lahir lagi. Ya. Dan kita akan terlahir sesuai dengan kualitas karma yang kita perbuat sepanjang kehidupan ini dan kehidupan sebelumnya. Itu bisa jadi berita baik maupun berita buruk. Kalau yang senang berbuat jahat itu jadi berita buruk. Ya, yang senang berbuat baik itu jadi berita baik. Ya, saya yakin yang hadir di sini semua senang berbuat baik, ya. Ya, itu jadi berita baik. Nomor 2. Memiliki pandangan bahwa jiwa itu kekal. Ya. Ini adalah pandangan salah karena tidak memahami anatta. Jadi Sang Buddha memberitahu kita sesungguhnya tidak ada jiwa yang kekal. Apa maksudnya? Di zaman Sang Buddha, orang percaya bahwa di dalam diri kita ini ada roh. Ya, ada tubuh halus. Roh ini tidak pernah berubah sejak awal kehidupan. Jadi kalau kita meninggal, roh ini yang melanjutkan kehidupan selanjutnya. Nah, kayak di kartun-kartun, rohnya naik. Betul ya? Nah, soul lalu jalan dia. Nah, roh ini dikatakan tidak pernah berubah. Artinya roh ini tidak terkena hukum anicca dan anatta. Roh ini nicca dan atta. Ya. Ternyata Sang Buddha memberitahu kita bahwa tidak ada hal seperti itu di dalam diri kita. Tidak ada satupun di dalam diri kita yang tidak berubah. Semua di dalam diri kita ini anicca. Bapak Ibu Saudara, apakah tubuh anicca? Anicca. Kita bisa menua, ya. Yang kurus bisa gemuk, yang gemuk bisa kurus, ya. Rambut yang hitam bisa putih, yang putih bisa hitam lagi, ya, di gincu, ya. Ya. Selanjutnya, di dalam batin kita ada 5 hal. Yang pertama, kesadaran. Pertanyaan saya, apakah kesadaran itu tidak pernah berubah? Tidak. Orang bisa pingsan. Pas pingsan tidak sadar toh? Ya. Selanjutnya, perasaan. Apakah perasaan itu kekal? Kalau perasaan itu kekal, saya bahagia sekali. Saya buat batin saya 24 jam happy. Betul ya? Nggak usah stres lagi. Happy terus. Bante pesawatnya delay, wah bahagia gitu. Ya. Nah, Bante itu yang jemput telat 1 jam, wah bahagia. Ya. Wah Bante habis jatuh gila sudah gitu. Ya, saya setting pikiran saya happy all the time, ya. Saya happy terus, saya nggak bisa stres. Nggak bisa. Kenyataannya perasaan itu fluktuatif, ya. Kalau Anda bijaksana, maka perasaan Anda cenderung bahagia dan tenang. Kalau muncul masalah pun tenang, tidak sampai terlalu stres kalau Anda bijaksana. Tapi ada orang yang tidak bijaksana, stres terus, ya. Nah, perasaan tidaklah kekal. Lanjut. Persepsi, ya. Pencerapan, sanya. Sanya itu juga berubah-berubah. Nah, ini megang lantai ini, karpet, ya. Megang ini. Oh, kayu. Ternyata setelah dipelajari, ini bukan kayu Bante. Ini sekarang bahan baru dibuat dari semen. Jadi meniru kayu. Misalkan begitu ya. Setelah itu saya mempelajari. Saya ketok-ketok kayu. Sama ketok-ketok ini. Iya ya, beda ya. Oh ini kayu buatannya. Iya Bante namanya kayu buatan. Iya ya, beda ya. Sejak itu saya punya sanya yang baru. Kalau yang seperti ini bukan kayu. Sehingga satu hari saya memegang kayu buatan, megang aja, ketuk-ketuk, saya tahu.
oh ini bukan kayu ini. Ini kayu buatan. Ini namanya sanya dalam bahasa Pali. Pengenal. Ya, namanya pengenal. Tangan kita kan hebat ya, megang ini, karpet. Ya. Kadang kita megang sesuatu, ini apa ini? Plastik ini. Bukan, ini bukan plastik. Ini apa? Resin. Nah, sanyanya bagus. Tapi sanya bisa berubah, ya, juga tidak kekal. Pikiran juga tidak kekal, ya. Kadang-kadang pagi bad mood, sorenya good mood. Ya, pagi good mood, sorenya bad mood. Ya, pikiran bisa berubah. Ya. Ada yang lebih lucu lagi. Pas awal-awal ketemu, nggak cocok, cekcok ya. Terus dia berkata apa? Saya kalau lihat dia ya, aduh, paling ampun saya nggak tahan saya lihat dia. Nggak suka, saya betul nggak suka. Misalkan ya, 4 bulan kemudian, wah mereka berdua itu udah paling romantis. Wah. Satu grup misalkan di sekolah, di organisasi atau di apa, berdua terus. Tapi lu dulu bilang dia itu buruk, paling nggak tahan lihat dia. Betul ya? Apa jawabannya? Supaya nggak malu jawabnya apa? Itu dulu ya? Oh. Saya punya jawaban juga ya, biar nggak malu ya. Biar nggak malu jawabnya gini. People change. Nah, agak keren ya. Nah, iya. People change gitu. Nah, pikiran kita berubah. Bapak Ibu Saudara, ternyata diri kita ini hanyalah pancakanda. Tidak ada roh yang kekal. Yang ada adalah tubuh anicca. Pikiran anicca. Perasaan anicca. Pengenal anicca. Kesadaran anicca. Jadi Sang Buddha mengatakan tidak ada yang disebut roh yang kekal. Tetapi yang kita pelajari ini sampai detik ini pun sejauh teori. Ya. Kita mulai bisa merefleksikan, merenungkan ya. Tetapi kita memahami secara sejelas-jelasnya adalah penembusan dari samadhi. Ya. Karena bahkan Bapak Ibu, coba pegang jarinya sendiri. Ada diri? Ada ya? Nah, boleh, pegang pipi boleh. Ada dirinya? Ada. Lah kok bilang anatta? Kenapa Anda mengatakan tidak ada diri? Sedangkan kita ada diri. Betul ya? Ya. Jadi, sangat sulit kita memahami pemahaman anatta yang paling tinggi ini adalah sebenarnya the notion of I. The notion of I itu perasaan ada saya. Sang Buddha mengatakan itu adalah palsu. Tapi itu pemahaman itu benar-benar kita pahami dari penembusan samadhi. Ya. Tetapi kita bisa membuat sedikit perenungan, sedikit analogi untuk memahami ini. Tapi analogi ini tidak 100% pas. Bapak Ibu bayangkan, apakah pernah Bapak Ibu bermimpi dan dalam mimpi itu jadi berbeda? Apakah jadi lebih gemuk, apakah lebih tinggi, atau bahkan jadi orang lain? Ada nggak di sini bermimpi jadi orang lain? Belum ya? Nah, pernah ya? Nah, ada yang pernah, ada yang belum. Saya pernah. Ya, kalau Anda belum berarti mimpinya kurang kreatif. Nanti daftar, ngomong sama diri sendiri, mimpi, coba ya mimpi jadi orang lain gitu ya. Ya, saya pernah betul. Ya, saya pernah. Ya. Nah, ketika Anda bermimpi, katakanlah Anda sedang bermimpi, jalan-jalan ke Osaka. Nah, kalau mimpi harus yang bagus-bagus juga ini ya. Ya, jalan-jalan ke Osaka gitu. Nah, Kyoto, Osaka, Sapporo. Nah, lumayan ya. Itu 40 juta itu pakai tour ya. Nah, Anda mimpi tuh. Terus di dalam mimpi Anda ketemu saya. Terus saya bilang, "Bu, Pak, ini bukan Anda loh. Ini bukan Anda. Ini hanya mimpi." Apa yang akan terjadi? Satu, Anda percaya kalimat saya.
Dua, Anda tidak percaya kalimat saya, betul? Tapi Anda percaya ataupun tidak percaya, bisakah Anda sadar kalau itu adalah mimpi? Sulit ya? Sulit. Kapan Anda benar-benar sadar itu adalah mimpi? Hah? Ketika bangun. Betul ya? Ketika bangun. Apa arti dari kata Buddha? Yang telah bangun. Iya, the awakened one dalam bahasa Inggris. Yang telah bangun. Bangun dari apa? Dari mimpi samsara. Ya. Jadi kalau sekarang Sang Buddha memberitahu kita, ini hidup yang Anda jalani ini, yang Anda sebut saya, Abhijato, ini sebenarnya nggak ada. Lalu Anda punya dua pilihan. Percaya atau tidak percaya. Katakanlah Anda semua percaya. Anda percaya bahwa ajaran Sang Buddha mengatakan sesungguhnya kita anatta, Anda percaya? Percaya, sebagian dari Anda percaya. Tapi sudahkah Anda menembus anatta? Belum. Itu namanya saddha. Saddha itu artinya yakin, tapi belum menembus. Ya, itu namanya saddha. Anda percaya ada namanya pencapaian nibbana, percaya? Percaya. Ada orang yang bisa melenyapkan kemarahan, keserakahan, kesombongan, percaya? Percaya. Itu namanya saddha. Tetapi satu ketika Anda bermeditasi, ya pulang dari ikut kegiatan tanya jawab dari Ratanagraha ya, hidup ini sungguh membosankan. Nah, apalah ini semua mimpi samsara. Tahun naga ini saya bertekad. Nah, kunci pintu. Tiap hari meditasi di rumah. Setiap pagi cuma pesan Grab makanan. Nah itu 1 tahun. Ada dulu yang mempraktekkan ini loh. Achan Suchat Abhijato. Ya. Kebetulan namanya sama dengan saya ya. Kebetulan ya. Achan Suchat Abhijato. Dia pulang dari Amerika. Dia belajar Dharma di Amerika. Padahal dia orang Thai. Ketemu buku Sutta, ketemu buku Dharma. Beliau pulang ke Thailand mengunci diri 1,5 tahun atau berapa tahun. Tapi duitnya banyak. Dulu di Amerika dia manajer di restoran es krim. Ya, jadi manajer di Amerika, wah duitnya banyak. Di Amerika kerja apa aja duitnya banyak. Betul ya, apalagi kalau bisa nabung. Dia pulang 1,5 tahun kalau saya tidak keliru. Beliau hidup sendiri di rumah. Setiap pagi hanya beli sarapan yang tidak terlalu mahal dan menjalani hidup seperti itu. Baik. Lalu Bapak Ibu meditasi. Belajar sutta, meditasi. Belajar sutta, meditasi. Akhirnya menembus arahat. Ketika Anda menembus arahat, ya tidak ada aku. Kan begitu ya? Pertanyaannya. Pasti itu bukanlah saddha. Itu bukanlah keyakinan. Itu namanya tahu. Betul ya? Bahasa Palinya apa? Jnana. Jnana artinya tahu. Diterjemahkan di buku pengetahuan. Ya, pengetahuan kan kata dasarnya tahu. Saya beri contoh, Bapak Ibu ini punya jnana juga. Ya punya, bukan punya saddha saja, punya jnana. Tapi bukan jnana secara pencapaian kesucian. Saya kasih pertanyaan. Bapak Ibu percaya kalau gula itu manis? Tidak. Bapak Ibu bukan percaya, Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu tahu, itu namanya jnana. Bapak Ibu percaya kalau pencapaian jhana membawa kebahagiaan? Percaya, bagi yang belum capai ya. Yang sudah capai nanti tahu, wah luar biasa ya. Ya boleh ya, berarti sukses dia, latihannya sukses. Siapa yang di sini belum pernah makan buah matoa? Angkat tangan. Belum pernah ya? Buah matoa. Nah, belum pernah ya? Nah, yang belum pernah ini 30%, 60% sudah. Baik. Coba teman-teman yang sudah pernah makan buah matoa, bantu saya ya. Setuju tidak? Matoa rasanya manis. Setuju. Termasuk enak, setuju? Setuju.
Mirip durian, setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak ya? Mirip rambutan, setuju? Mirip leci, setuju? Ada mirip apa lagi? Lengkeng. Tadi yang mirip durian ada yang setuju? Wangi durian ya, beberapa setuju ya. Ya, banyak yang tidak setuju, beberapa setuju. Tadi Bapak Ibu yang belum pernah makan buah matoa, saya kasih tahu. Matoa itu rasanya termasuk enak, mirip durian, leci, lengkeng, rambutan. Nah, amsyong kita ya. Amsyong kita. Lalu kan Anda dapat testimoni dari 60% yang hadir. Sekarang bagi Bapak Ibu yang belum pernah makan buah matoa, percaya nggak matoa itu enak? Ada yang percaya, ada yang tidak ya. Tapi Anda belum menembus nyana. Nah, besok pesan online ya. Nggak tahu di sini pasar buah di mana, saya nggak tahu ya. Matoa. Ada yang jual? Ada ya? Apanya? Ada tanam. Nah, nanti rame-rame kita ke Pondok Cabe ya. Pas ke sana belum berbuah ya, cuma dapat lihat pohonnya. Udah berbuah ya. Saya kemarin bikin pertanyaan lucu-lucu seperti ini di Palembang. Lalu ada hal yang lucu terjadi loh. Besok ada pemuda yang tiba-tiba bawa matoa. Iya. Lalu dia dana matoa ke saya. Lalu saya bilang, nah matoa muncul. Tapi wajah dia flat aja. Saya penasaran, Ko semalam ikut ini enggak diskusi tanya jawab? Enggak Bante. Hebat sekali. Betul ya? Matoa muncul, tapi yang memberikan itu enggak tahu. Kalau kita bahas matoa, ini dewa ini ya. Coba ya, mana tahu besok keluar buah matoa ya. Saya harus langsung tanya, semalam datang enggak tanya jawab? Enggak Bante. Nonton online enggak? Enggak juga Bante. Loh kenapa bawa matoa? Salahnya apa Bante bawa matoa? Dewa ini ya. Sebenarnya bukan dewa, dibisiki dewa. Ada loh itu di dalam suta. Ada seorang dewa yang baik banget. Lalu dia ingin berdana sama biku. Cuma dia enggak bisa karena beda alam. Caranya gimana? Dia ikutin biku itu. Begitu biku itu mengatakan perlu ini, lagi kepikiran ini, dia memanipulasi pikiran umat untuk bawa makanan itu. Sejak itu muncul winaya. Kalau seorang biku bahkan hanya mengucap ke biku lain, udah lama ya ndak makan, contoh ya, martabak telur. Nah misalkan ya, ini contoh nggak kasih kode. Lah kasih contoh tok gitu ya. Saya nggak ngodein ya. Saya nggak kode ya. Waduh. Besok sayur saya martabak telur semua. Aduh, kok nggak ada sayur yang lain ya? Telur semua besok ya. Baik. Tiba-tiba besok ada orang yang pas pindah patah ngasih martabak telur. Biku itu tidak makan martabak telur itu. Dia kasih ke biku yang lain. Khawatir apa? Khawatir ucapan dia didengar oleh dewa. Dan dewa berusaha mewujudkan itu. Lama-lama itu seperti request, betul ya? Karena biku makan kan tidak boleh request ya. Nah misalkan saya rindu martabak telur, tidak boleh request. Saya bikin aja contoh ceramah ya. Cerdas juga saya ya. Lain kali saya bikin contoh harus hati-hati loh ya. Karena ini direkam loh ini. Ya, nanti saya ke Samarinda martabak telur. Balikpapan martabak telur. Bagus juga ini ya. Saya harus mikir ini, saya suka apa biasanya ya. Ya, harus mulai mikir saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu panjang sekali mengenai aku ya.
Jadi aku, nihilisme, tidak ada kelanjutan kehidupan, itu pandangan salah. Berpikir ada kehidupan yang kekal, roh yang tidak berubah, juga pandangan yang salah. Terakhir, karena kita sudah belajar sejauh ini, memahami anatta bisa dipahami dengan 3 pendekatan. Mari Bapak Ibu fokus, karena ini jarang dibahas ya. Sebegitu Bapak Ibu paham ini, nanti berguna kalau Bapak Ibu belajar Dhamma dari para Bante yang mengajar Dhamma yang lebih mendalam ya. Misalkan Bante Santacito, Bante Damadiro, yang biasa ceramah-ceramah beliau lebih mendalam ya dari yang saya sampaikan. Saya biasanya memberi ceramah di tengah-tengah aja ya, tidak sampai sesulit beliau-beliau. Bapak Ibu konsentrasi. Yang pertama, anatta artinya bukanlah diri. Ya. Yang artinya juga kenapa disebut bukan diri? Karena tidak bisa diatur. Pancakanda yang tadi saya sebutkan, tubuh, kesadaran, pikiran, perasaan, pengenal ya, itu tidak bisa kita atur. Saya beri contoh badan kita. Kalau lutut kita sakit, bisa enggak kita atur dia? Lutut jangan sakit. Bisa? Tidak bisa. Dia tidak mau kita atur. Ya. Tubuh jangan gemuk. Tidak mau. Ya. Sudah berusaha makan sedikit, tetap gemuk. Nah ini maunya badan begitu, tidak mau diatur dia. Yang tidak bisa diatur, apakah bisa disebut diri atau tidak bisa? Jawabannya adalah tidak bisa disebut diri. Tapi sebenarnya ada cerita panjangnya. Kalau saya tidak cerita, sulit untuk memahami. Baik, saya masuk ke cerita ini, saya ceritakan dengan cukup singkat saja. Intinya, Sang Buddha membuat contoh, memberikan contoh. Ada seorang raja yang memiliki prajurit. Lalu, apapun yang diminta oleh raja, prajurit ini akan melaksanakan. Contohnya, ini benar-benar terjadi pada kerajaan Jepang. Ya, pada masa kerajaan Jepang, semua orang menganggap bahwa raja itu adalah titisan dewa. Sehingga apapun permintaan raja itu pasti akan dilaksanakan oleh prajuritnya. Bahkan yang ekstrim. Yang ekstrim apa? Bunuh dirimu sendiri. Ya. Prajurit Jepang itu kalau dulu diminta sama rajanya bunuh dirinya sendiri, mereka pun bunuh diri mereka sendiri. Dan gerakan yang paling terkenal adalah namikaze. Ya. Jadi kalau tentara Jepang itu berperang melawan musuhnya dan mereka melihat mereka benar-benar kalah jumlah dan sudah pasti tidak bisa menang, mereka pilih pesawatnya itu mereka tabrakkan ke kapal induk atau tabrakkan ke kapal-kapal laut yang lainnya. Supaya mereka biarpun kalah, tidak kalah sia-sia. Tapi itu kan memberikan nyawa. Kalau raja sudah meminta, apapun mereka lakukan. Pertanyaannya, bisakah disebut prajurit ini adalah milik raja? Jawabannya bisa, karena disuruh apapun dia jalankan. Lalu Sang Buddha mengatakan, seperti halnya inilah, apa yang tidak bisa kita atur sesungguhnya bukanlah milik kita. Maaf ya, saya ganti sedikit. Bisakah dikatakan prajurit-prajurit tadi adalah milik raja? Bisa ya, karena bisa diatur. Ini analogi Sang Buddha ya. Lalu Sang Buddha melanjutkan, apa yang tidak bisa diatur bukanlah milik kita. Apa yang bukan milik kita bukanlah diri kita. Ya. Coba nanti dicerna pelan-pelan kalimat Sang Buddha ini ya. Apa yang bukan merupakan milik kita tidak bisa disebut sebagai diri kita ya. Yang tidak bisa diatur bukanlah milik kita, yang bukan milik kita bukanlah diri kita.
Disinilah muncul pemahaman mengenai anatta yang pertama. Anatta sederhananya bisa disebut tidak bisa diatur. Ya. Ini ada di Parita Suci Anatta Lakkhana Sutta. Bagi yang tertarik pulang baca sendiri. Ya, panjang sekali. Ya, nanti akan ditemukan kalimat itu. Yang bukanlah, yang tidak bisa diatur, ya, bukanlah milik, yang bukan milik, bukanlah diri. Yang kedua, pemahaman mengenai bukan diri itu biasanya juga dijelaskan dengan bahwa segala bentuk keakuan adalah kotoran batin. Ya. Keakuan itu adalah ego. Jadi kalau Bapak Ibu mau memahami pemahaman anatta, kita berjuang dengan berusaha melenyapkan ego. Dan dalam konsep kesucian pun itu adalah belenggu nomor 8. Yang kalau kita belum bisa melenyapkan belenggu nomor 8, kita tidak bisa mencapai tingkat arahat. Ya, jadi konsep anatta yang kedua sering digunakan sebagai pengingat untuk kita hidup tidak penuh dengan keakuan, ego dan kesombongan. Ini latihan dhamma yang lebih tinggi yang sangat berguna. Terus terang, latihan melenyapkan ego menurut saya adalah latihan yang termasuk paling sulit dalam belajar dhamma. Tetapi semakin sulit semakin rewarding, ya. Rewarding itu artinya apa? Semakin bermanfaat, ya. Ya, reward itu hadiah. Jadi kayak semakin sulit latihan itu namun membawa manfaat besar. Setelah kita latih, kita berjuang, ya, itu seperti hadiah besar untuk kita. Orang yang egonya rendah itu happy banget menjalani hidup. Percaya saya. Percaya saya. Ya. Karena sebagai manusia kita kadang bisa keliru. Kadang kita bisa nggak tahu. Betul ya? Saya kalau nggak tahu apa, saya langsung tanya. Dan kadang-kadang orang bisa terkejut karena saya kelihatan bodoh sekali. Masa Bante nggak tahu itu? Iya, nggak tahu. Yang nggak tahu ya nggak apa-apa. Betul ya? Itu ada quotes-nya dari Konghucu loh. Lebih baik bodoh sesaat daripada bodoh selamanya. Ya. Ya kadang-kadang saya nggak ngerti umat pakai istilah yang rumit. Itu artinya apa ya, Bu? Bante nggak tahu. Nggak tahu. Nah, sudah bodoh tambah bodoh ini. Nggak tahu, Bante. Nggak tahu. Artinya apa ya? Ya. Jadi yang kedua, tidak di setiap tempat kita itu dihargai. Kadang-kadang kita bisa muncul di satu tempat kita nggak dihargai sama sekali. Tapi kalau Bapak Ibu egonya sedikit, happy aja. Betul ya? Happy aja. Dan pada saat itu Anda 2 kali happy. Kok bisa? 1, Anda happy karena Anda tidak melekat pada ego. Di situ kita, padahal misalkan Bapak Ibu orang penting misalkan ya, tiba-tiba datang ke tempat itu nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu, manggil enggak, dikasih tempat duduk enggak, apa aja enggak gitu, udah keliling-keliling nggak digubris, ya. Apalagi kalau sampai satpamnya bilang, bu pinggir bu, jangan di sini bu. Nah coba ya. Tapi kalau Anda egonya sedikit, biasa aja, happy aja. Lalu teman Anda yang stres, kamu digituin kok nggak marah? Enggak, biasa aja. Ngapain marah? Ngabisin energi, betul ya? Nah, saya hemat energi, makanya gemuk. Ya. Ngapain habisin energi? Tapi Anda akan 2 kali bahagia. Kenapa 2 kali bahagia? Mungkin ya, saya tidak tahu muncul nggak di batin Anda. Kalau itu muncul di batin saya. Inilah luar biasanya dhamma. Ya. Kalau orang lain mungkin sudah stres 30 menit. Kita happy-happy aja. Dharma luar biasa. Happy 2 kali. Ya. Happy karena tidak terpengaruh oleh kita harus dihargai orang. Yang kedua, happy karena kita tahu bahwa dharma itu benar-benar bermanfaat. Ya. Silakan dipraktekkan ya. Wah, nanti setelah ini semua yang ikut kegiatan ini nggak ada ego. Seminggu ya. Iya. Minggu depan kumat ya. Ya.
Pulang di rumah, suaminya nggak ajak dia makan, nggak marah. Saya mah nggak marah kalau kamu nggak ajak saya makan. Saya no ego gitu ya. Wah. Biarpun Imlek saya nggak diajak makan, saya no ego. Kamu kemarin pergi sama anak nggak ajak saya, kamu mau ikut ya? Nggak apa-apa, saya tidak akan marah, no ego gitu ya. Seminggu tok ya, 10 hari lagi kumat ya. Kumat rekamannya diputar lagi ya. Yang ketiga, yang tadi saya jelaskan, the notion of I ya, dan pemahaman bahwa tidak ada pancakanda yang sesungguhnya kekal. Ini 3 pemahaman anatta Bapak Ibu. Yang pertama tidak bisa diatur, yang kedua keakuan ya, keakuan itu hendaknya dikurangi, dilenyapkan. Yang ketiga, tidak ada aku yang kekal sesungguh-sungguhnya, dan itu ditembus melalui samadhi. Ya, semoga Bapak Ibu ikut kegiatan ini jadi lebih paham makna anatta, karena ini makna yang sangat sulit untuk dipahami. Anumodana pertanyaannya, silahkan. Kalau ada pertanyaan lain silahkan. Ya ada 2 ya ibu ini dulu baru bapak ini ya, biar gantian ya. Tadi laki-laki, sekarang perempuan. Selamat malam Bante. Saya mau nanya, saya pernah benci atau melakukan hal yang tidak enak sama orang. Namun sekarang orangnya sudah meninggal, tapi saya belum sempat memperbaiki segalanya. Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki semua itu? Terima kasih. Ya, baik ya. Cara memperbaikinya, kita boleh mempraktikkan pelimpahan jasa untuk orang yang sudah meninggal ini. Ya. Lalu boleh mengucapkan maaf di dalam batin. Cukup. Ya. Lalu setelah memahami dhamma, memahami bahwa hal yang tidak baik itu tidak bermanfaat, kita berusaha ke depannya tidak lagi berbuat hal yang sama. Ya, yang sudah lalu menjadi pelajaran. Bukan yang lalu biarkan berlalu, sih tidak juga. Ya. Yang lalu kita petik sebagai pelajaran. Ya. Ya, seperti itu ya. Siapapun orangnya tidak apa-apa ya. Pelimpahan jasa lalu meminta maaf. Nah, dalam batin. Tapi dia bisa dengar nggak Bante atau nggak dengar, tidak perlu dipikirkan. Karena kehidupan itu berlanjut. Ya. Orang itu juga kehidupannya sudah berlanjut, kehidupan kita juga harus berlanjut. Kadang-kadang saya pernah misalkan setelah lewat 2 tahun, ada umat tiba-tiba, Bante maaf ya, 2 tahun yang lalu saya pernah salah ucap ke Bante. Mungkin Bante jadi tidak nyaman, saya mohon maaf Bante. Padahal saya sudah lupa. Ngerti ya? Dia yang terbebani, saya sudah lupa. Ya, jadi setiap perbuatan buruk kita itu pasti ada karma buruk yang berbuah. Nah, jadi ini saudari pernah melakukan hal yang kurang nyaman pada orang lain ya. Karma buruk Anda itu berbuah. Tahu enggak berbuah jadi apa? Rasa bersalah ini juga bagian dari karma buruk yang berbuah. Ya, ya pelimpahan jasa, permintaan maaf, dan berlatih untuk tidak mengulangi hal buruk yang sama. Lebih baik lagi belajar hal baik ya, sebaliknya dari yang kita lakukan. Sulit memang ya, mengubah diri itu sungguh sangat sulit. Yang terbiasa ngomongnya kasar ya, diminta untuk lembut itu sulit ya. Tapi kalau kita berhasil itu rewarding ya. Saya dulu orang yang sangat tidak sabaran ya. Lalu saya bertekad harus belajar jadi orang sabar. Dan saya cari kiat-kiatnya di dalam dharma. Oh, caranya begini. Oh, caranya begini. Ya, saya membandingkan ke diri sendiri, saya merasa sudah jauh lebih sabar daripada diri saya 12-13 tahun yang lalu. Ya, saya tidak banding ke orang lain. Saya banding ke diri saya sendiri. Dalam dharma itu disebut dari gelap menuju terang. Ya, belajarlah dari gelap menuju terang. Anumodana pertanyaannya. Ya, Bapak silahkan. Ya, tapi Bapak ini pasti sabar ya.
Selamat malam. Belum buka ya? Oke, sudah terdengar. Jadi berkaitan dengan dana, yaitu dana keluarga nih Bante. Yang pertama, misalkan ada suatu keluarga itu berdana makanlah seperti itu. Kan yang masaknya itu istri Bante, ya kan? Nah, kalau suami kan nggak masak misalnya, hanya bantu mengantar begitu. Nah kalau kita dari sisi hukum karma itu kan berlaku untuk diri pribadi gitu. Nah apakah pihak dari suami seperti itu dia juga mendapat karma baik yang telah dilakukan oleh keluarganya dari istri tersebut itu? Itu yang pertama Bante. Ya, saya jawab dulu ya. Ya Bante. Ya. Jawabannya tetap tentu mendapatkan karma baik. Tentu. Ya. Kenapa tentu? Apalagi kalau masih berhubungan sebagai suami dan sebagai istri. Kenapa? Karena yang dimasak istri itu yang bayar suami. Iya, jadi suami itu bukan hanya ngantar ya. Suami ikut bayar itu. Jadi sebenarnya kalau istrinya berdana ke wihara, suaminya nampak begini, lalu dia ikut bahagia, ya syukur dah. Dia ikut karma baik itu, ya. Karena nanti duit ini juga gitu ya. Nah, yang kedua, kalau ada hubungan keluarga, kita merasa punya andil. Nah, itu salah satu yang terjadi dalam pelimpahan jasa. Contoh ya. Kalau ada orang lain, tidak tahu siapa, nggak kenal sama sekali, kemudian dia dana ke panti asuhan, beras, minyak, gula, tepung, banyak sekali. Lalu dia tulis begini, dana ini diberikan oleh, misalkan saya ya, Bapak, jangan Bapak ya, Bante Abijato. Contoh ya, atau seseorang saja, Bapak Suwandi contoh ya, tidak ada yang namanya Suwandi ya. Baik, dana ini dipersembahkan oleh Bapak Suwandi. Lalu anak ini nelpon Bapak Suwandi, dia kirim foto, Pak saya berdana atas nama Bapak. Ini anak siapa? Nggak kenal sama sekali. Bisa ndak Anda merasa ikut andil? Sulit. Tapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu Saudara misalkan punya anak, anaknya sudah umur 24, dia sudah pindah ke luar kota, berhasil, sukses dia, di luar kota dia sukses. Satu ketika dia dana panti jompo, beli minyak, beli beras ya, beli tepung, angpau juga dia siapkan semua. Terus dia foto, dia video call ke papanya atau mamanya. Ma, ini saya hari ini berbuat baik Imlek. Ini atas nama mama papa. Papa mama ikut bahagia ya. Orang tuanya ikut bahagia enggak? Ikut bahagia. Karena dia merasa itu beras, minyak, tepung, walaupun itu di uangnya yang mengeluarkan adalah anaknya, siapa yang membesarkan anak itu? Anda. Anda merasa punya andil, saya punya persenan itu di beras itu. Betul ya? Anda ikut bahagia loh. Anda merasa itu beras walaupun anak Anda yang beli itu kayak kita yang beli juga. Ya, itulah bedanya ketika masih ada hubungan keluarga ataupun tidak ada hubungan keluarga. Jadi, kembali ke pertanyaan Bapak ya. Kalau istri yang masak, suami mengantarkan, ada karma baik enggak? Ada ya. Apalagi kalau suaminya mengizinkan dan sangat ikut berbahagia. Ada satu cerita di dalam Tripitaka, cerita singkat saja. Ada seorang paceka Buddha lewat. Nah, istrinya memang senang banget dana ke pertapa, senang. Satu ketika ada pertapa lewat. Mereka tidak kenal, tapi kelihatan pertapa ini anggun, berwibawa begitu ya. Tiba-tiba suaminya aneh. Suaminya itu berduit dan selama ini selalu marah kalau istrinya berdana ke pertapa. Tidak suka dia, ya. Dan di dunia nyata ini juga terjadi. Ada suami yang nggak suka kalau istrinya itu berdana ke wihara. Ya, ini adalah kenyataannya. Tapi hari itu dia berbeda. Nah, kalau bahasa Hokkiennya Xiao Hong ya. Angin yang aneh gitu ya. Angin yang aneh dia tiba-tiba
Istrinya lihat pertapa itu jalan anggun sekali. Dia tanya suaminya, "Pak, saya dana makan ya." Suaminya Xiao Hong ya. Nah itu, dana silahkan. Cepet-cepet, wah dia senang sekali. Suaminya belum pernah mengizinkan, baru kali ini bilang silahkan. Wah dia ambil semua yang bagus-bagus di rumah dia. Ghee yang terbaik. Ghee itu milk butter ya, mentega susu ya. Anda cari sendiri bedanya apa mentega dengan ghee di Google ya. Susah saya jelaskan ya. Kalau saya jelaskan jadi seminar masak-memasak. Cari sendiri di Google ya. Nah, lalu si istri itu dana yang bagus-bagus. Lalu ternyata pertapa itu adalah Paceka Buddha. Seorang Buddha yang tidak mengajar. Lalu Paceka Buddhanya jalan. Si suami berpikir, kayaknya tadi dia dana banyak sekali ya. Biasanya dana nggak sebanyak ini. Lalu dia pergi, panggil pertapa itu. Pertapa, pertapa, sebentar. Ada apa? Dia buka bowlnya. Bentar, lihat dulu. Banyak sekali dia dana. Gila ini, saya baru izinkan sedikit. Semua barang mahal keluar semua ini. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya silakan pertapa ya jalan. Dia juga nggak berani ngambil apa, dia nggak berani. Balik dia istrinya dia marahi. Lu kenapa kasih itu terlalu banyak itu kelewatan, itu berdana kelewatan. Tidak bijaksana misalkan ya. Nah tapi istrinya punya pemikiran karena jarang-jarang suaminya mau mengizinkan. Ini kesempatan emas ini ya. Jadi ini juga jadi pengalaman Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu di rumah punya orang tua yang tidak suka berdana, ini kenyataan, saya sering ketemu. Lalu satu ketika Bapak Ibu bilang, "Ma, Pa, wah undang biku makan di rumah boleh ya? Bantingnya dari Medan, Hokkien Lang, sama-sama Hokkien Lang." Contoh ya. Iya, kadang-kadang nepotisme sedikit orang tuanya mau. Hokkien Lang saya lah gitu ya. Tapi Anda harus tahu, kalau orang tua misalkan biasanya pelit banget, jangan kesempatan, oh ini mama saya izinkan langsung keluar bebek packing ya. Ini bukan kode ya. Nah, harus ceramah harus hati-hati sekarang ya. Keluar semua yang the best ya. Dia nanti duduk dia merengut gini. Nah, saya yang stres nanti saya datang ya. Bante, ini jarang-jarang Bante mama saya mau dana makan tapi wajah dia. Saya mau makan juga susah nih ya. Kadang saya mau makan ibunya duduk liatin saya gini. AI makan AI. Nah ini. Jadi saya jadi stres juga saya ya. Jadi ini pengalaman ya lucu-lucu kalau Bapak Ibu punya keluarga jarang mau berdana. Satu ketika diajak apakah ke wihara, apakah di rumah dia mau. Anda jangan terlalu jor-joran ya. Dia sakit hati nanti. Ya berdana itu harus latihan ya. 10.000 dulu ya. Jangan nanti ini pengemis boleh kasih enggak? Nah kasihlah kasih. Padahal dia setahun nggak kasih sekali. Imlek dia pikir ya cincai lah ya. Langsung keluar 100.000. Stres dia. Ya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Bapak ini di kehidupan selanjutnya terlahir jadi orang yang sangat kaya. Karena dia meminta istrinya untuk berdana pada Paceka Buddha. Tapi dia jadi orang kaya yang sangat-sangat pelit. Dia tidak menikmati hartanya. Betul, pelit banget. Semua nggak dipakai. Jadi duitnya dia nggak pakai. Ya. Di dunia nyata ada loh orang seperti itu. Nggak berani saya sebut ya, itu ada kamera 2. Ya. Udah ada namanya di kepala saya. Bener? Ini orang hartanya triliun. Beneran, saya enggak bohong. Triliun. Enggak boleh bilang. Iya, ini orang besar ini, enggak berani saya. Ya. Biarpun tahun naga monyet itu lagi hoki, tetap harus jaga diri ya. Iya, tapi anaknya kuliah dia cari apartemen yang sangat murah. Ya mungkin ada sisi positifnya. Ya. Dan dengan harta triliun
dia tetap minta anaknya pergi bekerja. Dan dia tidak pernah memanjakan anaknya sedikit pun. Saya pikir ini tidak keliru, tetapi kalau kelewatan nanti jadi seperti cerita di bapak yang dana ke Paceka Buddha tadi. Ya, kalau kelewatan. Dan uang kalau triliun itu dipakai asal-asalan sedikit juga nggak habis. Ya. Iya, triliun itu 1000 M. Ya, 1000 M ya. Itu banyak banget itu, ya. Siapa Bante? Enggak. Contoh saja ya. Baik, silakan Pak. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua berkaitan dengan meditasi Bante. Boleh. Yaitu ciri-ciri orang masuk jana pertama itu bagaimana Bante, awalnya seperti itu. Ya, itu terima kasih Bante pertanyaannya. Ya, baik. Ciri-ciri jana pertama adalah pikiran yang ngomong tidak berhenti ini menjadi lebih diam. Menjadi lebih diam. Tapi tidak diam secara sepenuhnya. Kalau diam secara sepenuhnya adalah pencapaian jana kedua. Jadi kalau Bapak Ibu bermeditasi, pikiran masih bisa mengganggu, muncul obrolan hati, muncul gambar pikiran, itu lumrah. Bahkan seorang jana pertama itu, witaka dan wicara itu melemah, bukan lenyap. Witaka itu awal pikiran, wicara keberlanjutan pemikiran. Nah, ketika seseorang mencapai jana kedua, witaka dan wicara lenyap. Jadi saya lanjut pertanyaan Bapak. Orang yang mencapai jana kedua, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya batinnya diam sempurna. Diam sempurna. Tidak ada monkey mind, ya. Ngomong dengan diri sendiri. Kalau saya menyebut, Bapak Ibu bayangkan pagar rumah Anda sendiri. Keluar bayangan itu, pagar rumah Anda sendiri. Itu saya sebut gambaran hati. Ya, gambaran hati dan obrolan hati, ngomong dengan diri sendiri, itu lenyap pada pencapaian jana kedua. Melemah pada pencapaian jana pertama. Jadi itu ciri-ciri jana pertama, ya. Kedengarannya sangat sederhana, ya. Tapi daripada Bapak Ibu mendengar penjelasan yang rumit-rumit, sebenarnya simpelnya seperti itu. Ya. Bapak penasaran apa atau ada pertanyaan lanjutan? Silahkan. Atau mungkin ini Bante, ada nggak mungkin misalnya nimita yang muncul seperti itu di gambaran pikiran kita Bante? Tidak. Penggambaran nimita itu dalam penjelasan upacara samadhi. Penjelasan upacara samadhi itu tidak ditemukan di dalam Tripitaka. Itu adalah penjelasan di dalam kitab tafsir. Bukan berarti kitab tafsir salah, ya, tetapi dalam pendekatan yang dijelaskan Sang Buddha di dalam sutta tidak menggunakan pemahaman itu, ya. Silakan nanti cari ceramah dhamma saya yang judulnya Baya Berawa Sutta, ya, ketakutan dan kengerian. Saya pernah ceramah ini di Klenteng, bukan Klenteng ya, tapi Wihara Paraan, tapi channelnya channel Klenteng yang upload. Saya pernah ceramah ini di Bali, ya, dan juga sepertinya di Solo. Karena saya tidak punya channel, jadi yang di YouTube itu semua channel-channel orang, ya. Jadi saya cuma hafal saja kira-kira di mana. Di situ ada proses bagaimana Sang Buddha mencapai jana pertama, jana kedua, jana ketiga, jana keempat. Ya, jadi kalaupun Bapak membahas nimita-nimita, itu belum pencapaian jana pertama. Ya, jadi tetap ciri-ciri jana pertama tetaplah adalah melemahnya witaka dan wicara. Ada nggak Bante ciri-ciri lain? Ada, lengkapnya seperti ini. Begitu terpisah dari kesenangan indrawi, terpisah dari hal-hal yang tak bajik, seseorang masuk dan berdiam di dalam konsentrasi tingkat pertama dengan melemahnya witaka awal pemikiran dan wicara keberlanjutan pemikiran, dengan hadirnya kebahagiaan dan kegiuran, seseorang masuk ke dalam jana pertama yang munculnya ekagata, kemanunggalan pikiran. Baik, itu adalah syair di dalam sutta. Jadi kalau Bapak tanya ciri-ciri jana pertama, yang pertama
tidak hadirnya kesenangan-kesenangan indria. Ya. Yang kedua, hal-hal yang tak bajik. Jadi ini adalah kama canda dan biapada. Apa maksudnya dua ini? Pancaniwarana tidak hadir. Ya, tapi saya tidak menjelaskan pancaniwarana. Nanti kalau penasaran cari ceramah video YouTube lainnya mengenai 5 penghalang batin, pancaniwarana. Jadi ciri yang pertama di dalam jana adalah pancaniwarana tidak hadir. Dalam duah ini kesenangan indria tidak hadir, niat-niat jahat tidak hadir. Yang kedua, seseorang masuk dan berdiam di dalam konsentrasi tingkat pertama dengan melemahnya awal pikiran dan keberlanjutan pikiran. Itu yang saya jelaskan tadi. Obrolan hati dan gambar pikiran itu melemah. Lalu muncul kebahagiaan, kegiuran dan kemanunggalan pikiran. Sukha piti ekagata dalam bahasa Pali. Sukha dan piti ini sangat sulit untuk dibedakan. Ya, saya sudah baca di forum-forum Buddhis bagaimana para biku-biku terkenal, para biku-biku akademik membahas perbedaan sukha dan piti. Ya, tapi tidak perlu bingung, anggap saja kedua itu adalah kebahagiaan. Selesai. Ya, daripada kita nanti sulit sekali membedakan sukha dan piti. Jadi intinya, kalau kita mencapai jana pertama, Witaka wicara kan melemah, awal pikiran dan keberlanjutan pikiran melemah. Muncul kebahagiaan. Dan pikiran menjadi manunggal, ekagata. Manunggal artinya apa? Fokus terhadap objek. Jadi kalau objeknya adalah nafas masuk, nafas keluar, maka ciri-ciri jana pertama adalah kita memegang objek dengan baik, yang disebut ekagata. Inilah ciri-ciri lengkap seseorang mencapai jana pertama. Ya. Kalau Bapak bingung atau belum lengkap, enggak apa-apa. Kok enggak apa-apa Bante? Besok datang lagi. Ya, itu kelas saya besok ya. Ya, kalau saya jelaskan semua besok enggak ada bahan saya ya. Habis ya. Besok kita akan belajar itu. Ya. Ada lagi pertanyaan Pak? Silahkan. Ya, ini biar habis dulu. Habis ya. Boleh Bante satu lagi? Boleh ya. Oke. Ya. Nah, berkaitan dengan nomor 8 tadi Bante, kesombongan, itu kan mana? Kalau kita di Abhidhamma kan mana itu ada 3. Saya lebih tinggi dari orang itu, saya sabar orang itu, atau saya lebih rendah. Itu kan Bante. Ya, nah, yang pertanyaannya mengapa kok lebih rendah gitu? Saya lebih rendah dari orang itu, tetapi bisa disebut sombong Bante. Itu aja pertanyaannya. Baik. Mana itu sebenarnya tidak diterjemahkan sebagai sombong, tapi diterjemahkan sebagai pembandingan diri. Tetapi karena sulit sekali menjelaskan pembandingan diri kepada umat awam yang belum terbiasa belajar dharma yang lebih mendalam, gimana sih biar orang paham? Banyak sekali penulis-penulis buku itu menerjemahkan mana sebagai kesombongan. Tetapi sebenarnya memang tidak pas diterjemahkan kesombongan, tapi pembandingan diri. Hanya di masyarakat, dari 3 karakter pembandingan diri ini yang paling tidak disukai itu orang yang sombong. Yang paling tidak disukai ya. Baik. Tapi bagaimana Bante? Menganggap diri lebih rendah dari orang lain itu adalah kotoran batin. Ya, itu kan pertanyaannya itu ya. Baik ya. Jawabannya adalah kotoran batin itu artinya kilesa, tindakan yang mengandung kilesa atau mengandung pengotor batin atau kotoran batin, itu artinya adalah tindakan yang berpotensi membawa penderitaan. Ya. Tindakan yang berpotensi membawa penderitaan. Potensi kadang-kadang belum muncul sekarang. Ya. Baik. Saya akan menjelaskan bagaimana mana ini berpotensi memunculkan penderitaan. Kalau kita berpikir kita lebih tinggi dari orang lain, satu ketika ada seseorang dia bekerja, satu kantor itu ada 5 teman baiknya. Mereka semua satu letting. Dalam hatinya dia selalu berpikir saya lebih pintar dari teman-teman saya yang 4 lainnya. Itu yang ada di mindset dia. Dia berpikir dia lebih tinggi daripada 4 temannya.
Satu ketika pimpinan pusat berpikir ingin membuka cabang baru di IKN, ibu kota negara. Dan akan menjadi pusat baru karena ibu kota akan dipindahkan. Misalkan ya, dipilihlah 20 supervisor terbaik se-Indonesia. Dari 20 supervisor terbaik se-Indonesia, maaf ya, mau dipilih 5, misalkan begitu. Mau dipilih 5 atau mau dipilih 6. Entah bagaimana ceritanya, dicomot-comot ini supervisor dari provinsi lain 2, dan yang di sini, yang di Jakarta karena pusat ya, diambil 4. Cuma dia sendiri yang nggak keambil. Temannya yang selama ini dia sepelekan 4 orang itu, dia menganggap saya lebih tinggi dari teman saya, semua kepilih. Sakit hati enggak Bapak Ibu? Sakit hati. Dia sakit hati karena apa? 2 hal. Satu, karena tidak dipilih. Sakit hati 1 kali. Yang kedua, karena dia berpikir selama ini saya lebih pintar dari teman-teman saya. Sakit hatinya 2 kali. Tapi bagaimana kalau dia berpikir saya dengan teman saya sama pinternya? Sakit hati juga. Kok saya nggak keikut? Betul ya? Stres juga. Ya, segala hal yang memiliki potensi penderitaan itu disebut kilesa, kotoran batin. Nah, sekarang potensi ini sudah saya simulasikan, sudah saya analogikan bahwa ada real case-nya. Ada kasus nyata di mana ketika kita menganggap kita lebih tinggi, kita bisa menderita loh. Sama tinggi juga menderita. Bagaimana kalau lebih rendah Bante? Menderita juga. Contoh, di kantor itu saya yang paling bodoh. 5 orang bekerja, saya yang paling bodoh. Tiba-tiba bos dapat proyek besar. Proyeknya rumit banget. Rumit banget. Lalu bos bilang, kamu saja yang lakukan. Saya yang ditunjuk. Dalam hati saya berpikir apa? Kok pilih saya? Dari 5 ini siapa yang paling bodoh? Saya yang paling bodoh. Kok pilih saya? Ini sengaja dia ya, mau bikin saya stres. Nah, atau apalah pemikiran yang muncul. Tapi kita terbebani. Tapi coba kalau selama ini saya tidak ada pemikiran kalau saya lebih rendah daripada 5 teman saya. Ketika ditunjuk, saya hanya stres 1 kali. Stres karena proyeknya rumit, betul ya? Tapi kalau saya punya pemikiran saya lebih rendah dari teman-teman saya stres 2 kali. Karena saya berpikir, kok saya seperti itu? Apakah muncul pemikiran saya dipermainkan atau apa sajalah? Betul ya? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berpikir lebih tinggi, sama tinggi, lebih rendah ada resikonya. Resikonya adalah penderitaan. Terus gimana Bante? Kan pikiran kita itu otomatis suka membanding-bandingkan, betul ya? Ya loh, otak kita ini pembanding yang pinter, semua dia banding-bandingkan. Ada mantranya, ya, bukan miko di mai miko dai, bukan ya? Bukan ya. Mantranya adalah setiap orang ada pintarnya, ada kurangnya. Ya. Setiap orang memiliki kelebihannya sendiri dan kekurangan masing-masing. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat bahwa setiap individu itu sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, bagaimana mau dibandingkan? Betul ya? Anda bisa membandingkan kalau itu adalah spesifik. Contoh, siapa yang lebih pinter? Apa misalkan contohnya? Enggak mau pakai makanan lagi ya? Cari yang lain. Ya, sudah malam ini. Ya. Memperbaiki handphone. Contoh ya. Nah, ada 4 teknisi. Anda mau membandingkan siapa yang lebih pintar memperbaiki handphone. Itu spesifik banget. Anda pasti harus membandingkan. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita tetap akan membanding-bandingkan. Tetapi Anda jangan membandingkan satu individu secara keseluruhan. Ya, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contoh, ada seseorang yang mungkin dia melihat, dia suka membandingkan orang dari tingkat pendidikan. Ya, jadi kalau dia ketemu orang, kamu S berapa? S2, respect saya.
Hebat, S2 ya. S2-nya mana? Amerika. Wah, tambah respect. Misalkan ya, ketemu lagi, kamu S apa? S3. Wah, respect ya. Kamu S apa? S campur ya. Nah, kalau di karate itu dan ya. Kamu dan berapa? Dan 1, dan 2, dan 3 ya. Kalau tanya saya, Bante dan berapa? Dan kawan-kawan ya. Saya ajak Bapak Ibu semua. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ada orang yang selalu mengukur orang lain dari tingkat pendidikan. Tapi sesungguhnya itu mana pembanding yang tidak baik. Kenapa? Karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau orang yang kuliah S3 misalkan di Jerman, pinter banget. Bapak Ibu bawa ke hutan, bisa mati dia mungkin karena tersesat. Betul ya? Dia enggak tahu yang mana yang ada ularnya. Dia terperangkap di hutan, nyari timur dan utara aja enggak tahu. Bapak Ibu kalau tersesat di hutan, tahu enggak timur yang mana? Sama, saya juga enggak tahu ya. Kita bareng aja baca parita ya, sampai terselamatkan. Tapi ada orang yang pinter loh, lihat lumut, iya loh. Lihat batang pohon yang sudah jatuh, itu lingkaran-lingkarannya itu bisa menunjukkan. Lihat jamur, lihat tumbuhan, iya. Lihat bintang ya. Semua perkuliahan orang yang S2 S3 nggak bisa lihat itu semua. Dia masuk ke hutan, dia mati Bapak Ibu. Ya. Sekarang bagaimana kita membandingkan orang hanya dari hal sesempit itu, betul ya? Ada orang, misalkan senang menilai dari kemampuan ekonomi, sampai terlalu banyak, mayoritas di dalam kepalanya. Lalu bagaimana kita mengukur seseorang itu baik atau tidak? Contoh, satu ketika dia melihat ada seorang pemuda, umur hampir 40, ganteng, rajin, pintar, tapi tidak rich, tidak kaya. Lalu orang ini direndahkan. Setelah kita tahu cerita lengkapnya, ternyata pemuda ini memiliki ibu yang harus cuci darah 2-3 kali seminggu. Cuci darah itu kan mahalnya minta ampun, betul ya? Katakanlah sekarang berapa cuci darah? 3 juta mau enggak? 2,5 juta? Lebih kurang begitu ya? Saya sih enggak tahu ya, lebih kurang saja. Kalau 2,5 juta, 2 kali seminggu 5 juta. Kali 4, 20. Itu cuci darah aja, kan belum obatnya. Belum treatmentnya, betul ya? Belum biaya orang tua yang lainnya. Dia setiap bulan menghabiskan 30 juta untuk ibunya. Biaya hidup di rumah 7 juta, 7 juta. Dia mau cari uang serajin apapun tidak akan pernah kelihatan kaya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah melihat ceritanya sedalam ini, dia hebat apa enggak? Hebat. Bagaimana kita menilai seseorang hanya dari penampilannya? Betul ya? Begitu kita tahu, kita melihat dia dari dalam, ini anak lebih hebat dari konglomerat. Dia tahu loh, kalau dia meneruskan pengobatan ibunya, dia tidak akan pernah jadi orang kaya. Dia tahu loh, dia enggak apa-apa. Ini contoh ya, nggak ada orangnya ya, nggak ada orangnya, nggak usah dicari ya. Ya. Baik, ini pertanyaan bagus dari Bapak. Mulai membuat kebiasaan. Kenapa saya mengatakan mulai membuat kebiasaan? Karena itu adalah praktek dhamma sama wayama. Pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang telah muncul dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan untuk muncul. Pikiran baik yang telah muncul dikembangkan. Jadi saya tidak menyalahkan Bapak Ibu kalau punya pikiran membanding-bandingkan orang. Karena itu sudah kebiasaan pikiran. Sudah hampir seperti otomatis ya. Tapi begitu muncul kotoran batin pembanding itu, cepet-cepet baca mantra tadi. Ya, setiap orang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu namanya latihan ya. Kadang Anda berhasil, kadang ada tidak ya. Anumodana pertanyaannya ya. Bagus-bagus semua pertanyaannya Pak ya. Saya jawab sampai jam 9 lebih.
Ini Pak siapa namanya? Pak Irwan ya, Anumodana. Ibu silakan tadi siapa? Ya, ini Bu Heni ya. Ya. Selamat malam Bante. Saya sebetulnya bertanya ini waktu kemarin kumpul Imlek ya Bante dengan sepupu. Dia ini punya keyakinan bahwa nasib atau takdir itu sudah tidak bisa dirubah, sudah tertulis di buku atas katanya Bante. Kemarin ini kita cukup diskusi, cukup seru juga ya Bante. Yang saya bilang kalau kita kan, saya bilang kalau kita mengetahui memang yakin dengan hukum karma. Nah dia bilang tapi tetap nggak bisa. Hukum karma walaupun dia kasih contoh diri dia, kata dia. Dia itu sudah, memang dia anak baik, sayang orang tua segala. Dan tindakan untuk sosialnya juga bagus. Dia punya kena sakit waktu itu ya, di ring jantung. Dianya sakit, sepupu saya nanti. Di ring jantung dari tahun berapa saya lupa, waktu itu dia bilang, dia nggak makan, sudah ikuti hidup sehat segala macam. Tapi kena lagi berapa tahun kemudian 3 ring lagi. Dia bilang, jadi itu saya berbuat baik, sudah lakukan berbuat baik. Tapi tetap aja kok seperti itu. Jadi dia merasa takdir yang sudah dia tulis di atas, itu nggak bisa dirubah. Saya kasih contoh, pasti bisa dengan berbuat baik. Dia merasa sudah melakukan perbuatan baik, tapi kan masa lalu kamu kan tahu karmanya itu seperti apa. Nah akhirnya waktu itu karena udah cukup lama, akhirnya sering-sering ke wihara. Saya bilang cukup dengar, saya bilang nanti bisa ada timbul lagi lah untuk pikiran. Tapi saya boleh kan, dia bilang untuk punya pikiran seperti itu, ya boleh, nggak ada yang bilang nggak boleh. Nah cuma memang masih ganjel, jadi saya kepikir itu mau tanya Bante, kalau nanti saya sempat bicara lagi ketemu dia akan bilang apa gitu loh Bante, biar dia punya pencerahan lah gitu Bante. Itu saja Bante, terima kasih. Baik ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan terakhir malam hari ini ya. Karena saya lihat Bapak Ibu sudah mulai low bed ya. Ya, pertanyaan sangat bagus ya. Kalau jawaban dari Sang Buddha mengenai takdir, Sang Buddha mengatakan begini. Kalau kehidupan itu semua sudah digarisi dalam bentuk takdir, ya bahasa beliau tidak begini ya, tapi lebih kurang begini. Kalau kehidupan manusia itu hanyalah menjalani takdir, tidak lagi bisa diubah sedikit pun, maka untuk apa seseorang berbuat baik? Dan untuk apa seseorang takut berbuat jahat? Karena hasil dari kehidupan itu tidak akan berbeda. Ya. Kalau hidup itu hanya menjalani takdir, saya pulang aja. Ya ngapain saya latihan berat-berat? Betul ya? 227 winaya. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Waktu saya dulu berlatih kan begitu. Ya, guru saya ini Bante Adijayo. Beneran. Sama Nera, jangan begini. Ya, nanti beliaunya marah ya. Ya, beliau guru saya. Ya, tanpa beliau saya tidak bisa seberuntung itu tinggal di Wiara Mendut. Ya. Jadi waktu saya tinggal dengan beliau, beliau melatih saya semua kebiasaan Bante Panyawaro. Beneran. Dan banyak banget bener. Sama Nera, lipat payung jangan begini. Saya lipat payungnya nggak rapi. Nanti kalau Bante Panya lewat, beliaunya pasti buka, beliau rapiin lagi. Kan kita nggak enak ya sebagai murid. Terus saya jemur jubah. Ternyata jemur jubah di Mendut itu harus simetris ujung sama ujungnya. Beneran. Bante Adijayo lewat. Beliau masih sama Nera juga waktu itu, ya. Sama Nera. Kalau ngejemur di sini tuh
Ini ujung sama ujung harus ketemu rapi begini. Kalau enggak, nanti Bante Panya lewat, beliau rapiin. Kan kita enggak enak ya sebagai murid. Sandal itu kalau diparkir harus simetris. Iya, enggak boleh satu tinggi satu rendah. Nah, apalagi mencong ya, naik 1 senti aja enggak boleh. Jadi pakai sandal itu pelan-pelan, dirapiin dulu. Sama Nera, sama. Kan kita nggak enak ya. Jadi saya 2 hari dibegitukan, saya mikir ya, apalagi saya orang Medan ya, agak-agak rebel sedikit ya. Mencai unya bocele ya, gitu ya. Beliau bisa Hokkien loh. Beliau lahir di Binjai. Ya, umur 20 baru berangkat ke Surabaya ya. Nah, itu beki Bante ya. Ya. Jadi saya mikir nih, bener enggak? Bener enggak sedetail itu Bante Panyawaro? Bener enggak? Lalu barang di Mendut itu semua sudah rapi, kita enggak boleh. Semuanya simetris. Jadi Anda mungkin tidak sadar, semua barang yang disusun di Wihara Mendut itu simetris. Simetris itu dalam artian begini. Contoh vas bunga itu ya. Itu diletakkan di sana itu bukan sembarangan, tapi misalkan mengikuti garis yang satu ini. Iya. Jadi kalau kegeser itu tahu. Jadi kalau kita ngebersih, ngelap, kita balikinnya nggak pas, nanti beliau lewat, beliau tahu. Beliau geser sedikit, 1 senti. Tapi kita sebagai murid kan nggak enak ya. Ya itu. 1 minggu Bapak Ibu. Tidur jam 10 malam harusnya. Tapi beliau masih kasih saya masukan sampai jam 11. Saya tidur berdua sama beliau. Sampai sudah jam 11 kan lampu sudah ditutup ya. Saya tutup selimut begini. Sudah jam 11 ini kayaknya belum habis ya. Iya. Besok bangun jam 4 ini ya. Gimana ini? Kalau sama Nera, beliau mungkin tidur sedikit tahan ya. Saya enggak tahan, anak muda betul ya. Terpaksa gini. Gitu. Abijato sudah tidur ya? Untung saya enggak jawab ya. Abijato sudah tidur? Sudah, kan enggak mungkin ya. Nah, hampir. Tapi seminggu saya diajari semua jam buka pintu, tutup lampu, semua hal yang jangan dilakukan di Wihara Mendut. Semua. Bapak Ibu tahu, setahun saya tinggal di Mendut, setelah itu saya pamitan mau ditabis di Dhammacakka. Bante Panya ngomong begini, saya hanya sendiri, angkatan tahun 2015, nggak ada temennya. Sama Nera, selama tinggal di sini 1 tahun, tidak pernah berbuat salah 1 kali pun. Ya, kalimat Bante Panyawaro. Dan saya tidak pernah marah ke Samanera 1 kali pun. Bapak Ibu tahu, begitu Bante Panya ngomong begitu pas saya pamit, orang pertama yang saya ingat Bante Adijayo. Saya diomeli, bukan diomeli ya ini, diberi advice, masukan sebegitu banyak 1 minggu, tapi sungguh sangat luar biasa ya. Tadi pertanyaan apa? Saya sampai lupa saya. Nasib dan takdir ya, baik ya. Nah, gawat ini ya. Apa? Iya, mungkin beliau datang ini ngomongin saya lu ini. Murid tidak berbakti. Nah. Ya, beliau sangat baik orangnya ya. Jadi saya tidak khawatir ya. Nah, baik, kita lanjut. Yang pertama, kalau hidup kita hanya menjalani takdir, tidak ada gunanya kita berbuat baik ataupun mencegah diri berbuat jahat. Yang kedua, tidak ada gunanya seseorang melatih diri sebagai pertapa. Betul ya? Tidak ada gunanya. Lanjut. Segala sesuatu itu ada sebab dan akibatnya. Segala sesuatu ada sebab dan akibatnya. Tapi saya itu kena jantung ini, di ring sudah. Saya jaga makan tetap kena ring juga. Baik. Ratusan tahun yang lalu, dunia ini terkena wabah TBC. Dan banyak orang meninggal.
Waktu zaman itu belum ada masker. Kalau orang kena TBC, keluarganya tutup semua pakai kain. Saking ribetnya ya, diobati pakai ini nggak bisa, pakai itu nggak bisa. Ada yang sampai diobati pakai serbuk emas, nggak sembuh juga, meninggal juga. Pada zaman itu satu dunia sepakat bahwa itu adalah pekerjaannya iblis. Dan siapapun yang tidak berhasil bertahan melawan TBC memang sudah takdirnya. Kalau itu benar-benar adalah takdir yang sudah digarisi dan tidak bisa diubah, bagaimana cara kita menemukan obat TBC? Betul ya? Obat TBC itu adalah upaya manusia untuk menyembuhkan diri dari TBC. Dan sekarang obat TBC sudah ada, konsumsi 6 bulan, betul ya? Dan saya pernah ketemu dokter yang dulu dokternya jadi Samanera di Mendut. Dokter itu dokter perusahaan, jadi dia selalu testing karyawan. Dan dokter itu bilang, Bante, saya pernah tes karyawan kami, kalau karyawan kena TBC lalu rutin minum obat TBC itu dalam 3 minggu saja dia sudah tidak bisa menularkan TBC, menurut dokter itu ya. Lalu nanti pelan-pelan sembuh. Oleh karena itu saya pikir ya, kalau dia sudah jaga makan tapi penyakitnya tetap kumat dan balik, dia hanya belum menemukan sebabnya. Ya, mungkin ada sebab lainnya. Bisa jadi genetik, ya. Bisa jadi dia tidak konsumsi daging, tidak konsumsi lemak, tapi konsumsi gulanya tinggi. Sama saja. Gula itu bisa diubah tubuh menjadi lemak. Betul ya? Ya. Jadi kita tidak tahu, akan selalu ada sebab-sebab lain. Tapi kalau manusia hanya percaya takdir, maka kita juga tidak perlu cari obatnya. Terima takdir aja, betul ya? Ngapain kita research cari obat kanker? Kanker nggak ada obatnya Bante, saya terima takdir saja. Saya nggak usah jadi ilmuwan saja. Misalkan ada orang jadi ilmuwan kanker. Ya tidak. Karena manusia ini tidak pernah menyerah. Masalah-masalah itu kita temukan solusinya. Campak itu dulu mematikan. TBC. Apalagi yang dulu sangat mematikan sekarang sudah ada obatnya. Banyak saya pikir ya. Cacar, kusta, ya. Tetanus, ya loh. Rabies, ya. Itu rabies juga ya harus vaksin ya. Ya, itu jawaban dari saya ya. Sebentar saya pikirkan dulu, ada lagi hal penting tidak yang bisa saya sampaikan? Selanjutnya adalah orang yang memahami hukum Kamawipaka akan selalu jadi orang yang lebih beruntung daripada orang yang hanya percaya takdir. Ya. Kenapa? Karena dia tahu hidup bisa diubah. Contoh, misalkan dia lahir di keluarga yang sering ribut. Keluarganya sering ribut. Kalau dia berpaham, sudah takdir. Saya dapat keluarga seperti ini sudah takdir. Dia tidak berjuang. Tapi bagaimana dia mau berjuang? Contoh, dia pikirkan, kenapa ya keluarga saya sering ribut? Oh, di keluarga saya itu tidak belajar kebijaksanaan. Mulailah dia belajar dharma, pergi ke wihara, betul ya? Kemarahan berkurang, emosi berkurang. Dia ajari keluarga-keluarganya yang lain, semuanya emosi redap. Saya yakin di antara Bapak Ibu yang hadir di sini pasti ada yang setelah sering datang ke wihara satu keluarga, masalah di rumah berkurang, tidak hilang ya, berkurang. Itu apa? Itu karena dia paham kita hidup tidak menjalani takdir. Tapi setiap masalah itu kita bisa cari solusinya. Ya, walaupun tidak setiap masalah bisa terselesaikan, tapi banyak masalah bisa kita selesaikan. Bapak Ibu Saudara, ya ini anumodana pertanyaannya ya. Ya. Panjang sekali diskusi kita ya, Bapak Ibu luar biasa, sudah jam 9 lewat
hampir 20 ya. Sudah harus kita tutup Bapak Ibu Saudara.